Sebuah pertanyaan masuk di kuora saya dan pertanyaan ini begini. Apakah buruknya moralitas di masyarakat merupakan cermin dari rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia? Kalau kita mau tarik lebih jauh lagi, pertanyaan ini juga bisa mengarah ke gagalnya pendidikan agama di sekolah. Bahkan ada beberapa orang yang mempertanyakan dan bahkan menyalahkan guru dan sekolah terkait dengan rendahnya moralitas yang ada di masyarakat saat ini. Bagaimana ceritanya? Bagaimana kenyataan yang seharusnya kita amati bersama-sama? Itu yang akan menjadi topik kita pada hari ini. Mari. Bagaimana tanggapan sekolah terhadap fenomena yang tadi ditanyakan? Sekolah mengatakan bahwa satuan pembelajaran yang ada di dalam kurikulum sudah mengakomodasi hal-hal yang tadi disampaikan. Bahkan ada guru juga mengatakan, kami tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi kami juga mengajarkan kehidupan. Seringkali orang melihat bahwa pendidikan ini dikerjakan dan menjadi tanggung jawab utama sekolah. Padahal di dalam konsep pendidikan yang modern, orang mulai memikirkan sebuah pendidikan yang utuh, sebuah pendidikan yang menyeluruh, yang lebih dikenal sebagai konsep pendidikan yang holistik. Dari pemahaman saya terkait dengan pendidikan yang holistik ini, pendidikan holistik dikategorikan sebagai pendidikan yang mendidik seseorang secara utuh. Artinya bukan hanya bagian otaknya saja yang dididik, tetapi juga hatinya, juga hidupnya, dan sebagainya. Kemudian juga terkait dengan pendidikan yang mengakomodasi sisi-sisi di luar akademik. Misalnya sisi etika, sisi sosialnya, sisi emosionalnya, ini juga ikut diakomodasi. Lalu sekolah atau pendidikan ini dikerjakan bukan hanya di dalam lingkungan sekolah, tetapi di dalam kerangka yang lebih luas lagi. Sehingga tidak terbatas di dalam kelas, tidak terbatas hanya ada di sekolah, dan tidak terbatas hanya dengan satu guru, tetapi ada banyak aspek yang bisa ikut terlibat. Nah, pendidikan ini juga mengatakan bahwa menempatkan seseorang di dalam kerangka hubungan antar pribadi. Menurut saya ini sebuah konsep yang sangat menarik. Jika sahabat SDP ingin menekuni lebih lanjut, bisa mencari informasi tentang pendidikan yang holistik atau holistic education. Kalau kita mengamati apa yang ada di sekolah, sebenarnya sekolah sudah memberikan pendidikan dari sisi akademik. Itu pasti. Tetapi sebenarnya sekolah juga sudah memberikan pendidikan dari sisi non-akademik. Misalnya, sekolah pasti menjunjung tinggi yang namanya kejujuran. Sehingga ketika ada siswa yang menyontek, maka itu dianggap sebagai tindakan yang kriminal di sekolah. Karena tidak jujur. Kemudian sekolah juga mengajarkan bahwa mari kita menaati aturan yang sudah disepakati bersama. Beberapa orang membuat guyonan, joke yang mengatakan bahwa aturan dibuat untuk dilanggar. Menurut saya kita harus hati-hati dengan pernyataan tersebut. Karena ketika orang yang belum mengerti mendengar pernyataan ini, maka bisa menangkap secara berbeda. Kemudian, kalau kita perhatikan, sekolah juga mengajarkan orang untuk menghargai orang lain. Bagaimana dengan antri misalnya? Antri adalah konsep di mana kita menghargai orang lain yang sudah lebih dulu datang dari kita. Pertanyaannya adalah, apakah masih ada yang kurang yang dikerjakan oleh sekolah sehingga ketika kita melihat fenomena rendahnya moralitas di masyarakat, maka kita mempertanyakan kualitas pendidikan di Indonesia.
Pertanyaannya adalah sekarang, apakah siswa menghabiskan seluruh hidupnya di sekolah? Ternyata tidak, karena sepulang dari sekolah, siswa akan berjumpa dengan masyarakat luas, berjumpa dengan keluarganya, berjumpa dengan teman-teman, berjumpa dengan orang yang terlibat dalam satu klub olahraga atau klub musik misalnya. Dan itu menjadi lingkungan di mana mereka berada dan mereka belajar. Pasti. Sehingga mereka belajar di sekolah, betul. Tetapi sepulang dari sekolah, mereka juga belajar dari lingkungan sekitarnya. Dan itu yang sedang terjadi dimanapun siswa berada. Dari apa yang saya perhatikan, kita tidak bisa serta-merta meniadakan pengaruh lingkungan dari hasil belajar siswa terkait dengan sisi non-akademik. Tidak mungkin. Contoh, ketika seorang anak pulang dari sekolah, kemudian di dalam mobil atau ketika dinaikkan sepeda motor misalnya bersama dengan orang tuanya, kemudian secara tidak sengaja, saya tidak tahu, orang tua itu melanggar lampu lalu lintas yang harusnya merah dan berhenti, dan dia terus jalan. Kemudian sang anak yang baru saja belajar tentang aturan lalu lintas berkata, ayah atau ibu, papa atau mama gitu ya, bukan kata itu lampunya merah, kenapa kita tidak berhenti? Ada orang tua yang menurut saya cukup bertanggung jawab dan mengatakan, oh maaf nak, ayah atau ibu atau papa atau mama tidak mengetahuinya. Terima kasih ya sudah diingatkan. Tetapi juga ada orang tua yang mengatakan bahwa ada apa pusing-pusing, toh tidak ada polisi yang melihat. Bahkan ada mengatakan bahwa itu hanya teori di sekolah, di masyarakat, di luar sekolah beda ceritanya. Pertanyaannya adalah, apa yang terlintas di dalam pikiran anak tadi? Contoh kasus lain, misalnya dalam sebuah sistem antrian, seperti ATM misalnya, yang tidak menggunakan nomor antrian. Seorang anak antri di sebuah ATM bersama kakaknya misalnya, atau dengan anggota keluarga yang lain, om, tante, paman, atau bibinya misalnya. Kemudian mereka menyaksikan ada orang yang menyerobot antrian, dan anak ini langsung spontan mengatakan, loh, dia kok tidak mau antri? Nah, respon dan tanggapan orang di sekitar terhadap anak ini akan mempengaruhi apa yang ada di dalam benaknya. Bahwa antri bukanlah sesuatu yang baik. Padahal di sekolah mereka belajar bahwa antri adalah suatu indikator seseorang menghargai orang yang lain. Kasus lain lagi misalnya terkait dengan membuang sampah pada tempatnya. Anak belajar di sekolah bahwa sampah harus dibuang pada tempatnya, bukan dibuang sembarangan. Namun ketika dia pulang sekolah, dia menyaksikan banyak orang di sekitarnya yang membuang sampah sembarangan. Apa yang dia pikirkan? Apakah membuang sampah di tempatnya merupakan sebuah aturan yang hanya berlaku di sekolah dan tidak berlaku di luar sekolah? Contoh lain adalah terkait dengan menyontek. Seperti saya sampaikan tadi sebelumnya bahwa di sekolah menyontek adalah bagian dari tindakan kriminal karena berhubungan dengan ketidakjujuran. Tetapi apa yang diamati oleh anak-anak di lingkungan, di masyarakat? Kasus korupsi di mana-mana. Pejabat yang korupsi cukup banyak. Walaupun mungkin saya tidak bisa mengatakan banyak sekali gitu ya. Tetapi ada kasus-kasus seperti itu dan membuat anak terus berpikir gitu. Korupsi juga tidak jujur. Menyontek tidak jujur. Menyontek tidak boleh. Kenapa korupsi sepertinya tidak ditangani dengan baik? Berbeda dengan kasus menyontek di sekolah misalnya. Nah, ini juga menjadi sesuatu hal yang anak bisa tanyakan. Belum lagi terkait dengan kalau misalnya kita membeli sesuatu, kemudian uang kembaliannya lebih, begitu ya.
Terus ada orang mengatakan, wah, untung saya ini dapat kembaliannya lebih, dan tidak mengembalikan uang yang lebih tadi. Apa yang dipikirkan seorang anak terkait dengan hal ini? Ada orang yang beralasan bahwa ketika seorang anak melihat orang lain yang melakukan hal yang buruk, misalnya menyerobot antrian, kemudian tidak jujur di dalam hidup sehari-hari, tidak taat aturan lalu lintas misalnya, maka orang beralasan bahwa orang yang tidak taat tadi belajar dari orang yang lain. Kalau ditarik lagi mundur, maka orang yang tadi ini juga belajar dari orang yang lain lagi. Dan ini berlangsung terus, dan kita tidak pernah bisa berhenti untuk menemukan di mana akar permasalahannya. Oleh karena itu, ketika kita bicara tentang pendidikan yang holistik, maka sebenarnya lingkungan ini punya pengaruh yang sangat besar di dalam proses pendidikan anak secara non-akademik. Karena itu saya berpikir bahwa seharusnya kita mulai berubah. Dari kita sendiri, kita mulai berubah dengan kita menunjukkan hal-hal yang positif buat anak-anak sekolah. Supaya apa yang mereka pelajari di sekolah menjadi sesuatu yang cocok yang mereka bisa amati di masyarakat. Apakah sahabat SDP juga melihat hal yang sama, memikirkan hal yang sama setelah mendengarkan apa yang saya paparkan tadi? Rendahnya moralitas di masyarakat bukan melulu kesalahan sistem pendidikannya, tetapi ada kontribusi dari masyarakat luas. Peribahasa dalam bahasa Indonesia mengatakan buruk muka cermin dibelah. Ketika kita mengamati, kita memperhatikan rendahnya moralitas di masyarakat, apakah kita serta-merta langsung menyalahkan sistem pendidikan yang ada di Indonesia? Jangan-jangan kita punya kontribusi terhadap buruknya moralitas masyarakat. Dari mana? Dari contoh-contoh kehidupan yang kita sajikan di hadapan anak-anak. Alih-alih mempertanyakan sistem pendidikan atau kualitas pendidikan di Indonesia saat ini, saya justru mengajak kita semua untuk memikirkan, bahkan juga melakukan sesuatu yang bermanfaat di lingkungan kita masing-masing. Bagaimana kita memberikan contoh kehidupan buat anak-anak sekolah saat ini, sehingga mereka tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang juga bukan hanya dewasa secara akademik, juga dewasa secara mental. Melihat bahwa apa yang diajarkan di sekolah bukanlah sebuah teori yang tidak dapat dipraktekkan, tetapi sungguh setiap anak sekolah bisa melihat bahwa teori yang mereka pelajari di sekolah ternyata dapat juga dipraktekkan. Banyak orang mengatakan begini, kalau saya berubah sedangkan yang lain tidak berubah, maka tidak ada gunanya. Saya justru melihat bahwa pernyataan ini adalah sebuah pernyataan yang kurang bertanggung jawab. Artinya apa? Banyak orang menuntut sebuah perubahan tetapi tidak mau memulai perubahan itu sendiri. Mari kita berlaku bijaksana dengan mulai dari diri kita melakukan sebuah perubahan yang semoga bisa menginspirasi orang lain. Perubahan yang besar pasti melewati sesuatu yang kecil dan mungkin tidak berarti. Dan saya yakin para sahabat SDP, kita bisa melakukan sebuah perubahan ketika kita melakukannya bersama-sama. Kalau hanya 1-2 orang, tidak ada dampaknya mungkin buat masyarakat di Indonesia yang jumlahnya lebih dari 270 juta ini. Tetapi ketika kita melakukan gerakan ini bersama-sama, maka dampaknya pasti luar biasa. Jadi, saya percaya bahwa bersama kita bisa.